Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada para pihak yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan mediasi pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Retno Melani sebagai mediator. Mungkin sebelumnya pihak penggugat maupun tergugat bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya mulai dengan pihak penggugat, lalu kemudian pihak tergugat. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Perkenalkan, saya di sini Darti selaku penggugat dalam perkara ini. Baik, terima kasih Bu Mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parto. Di sini saya sebagai pihak tergugat. Terima kasih saya ucapkan kepada para pihak. Baik, sebelum kita memasuki tahap mediasi, alangkah baiknya saya membacakan peraturan mediasi kita terlebih dahulu. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan pada siang hari ini, saudara-saudari telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Saya, selaku mediator, akan memfasilitasi mengenai negosiasi kita pada siang kali ini. Adapun tahap-tahap mediasinya diantaranya yang pertama, memberikan penyelesaian sengketa kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, mendefinisikan atau menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka saya akan menyusun kesepakatan akhir. Apakah para pihak sepakat? Sepakat. Sepakat, Ibu Mediator. Oke, baik. Karena para pihak telah menyepakati aturan yang sudah saya jelaskan tadi, maka untuk sesi selanjutnya yaitu penjabaran dari masing-masing pihak. Kepada Ibu Darti selaku penggugat, saya persilakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Mediator atas kesempatannya. Pertama, terkait dengan status hukum kami telah bercerai dan telah disahkan oleh Pengadilan Agama Malang. Kemudian terkait dengan harta kami selama perkawinan sendiri, pengadilan telah memutuskan bahwa harta kami selama perkawinan akan dibagi secara bersama. Ya, ini yaitu terkait dengan harta bersama kami. Kemudian sebelum kami menikah, dengan catatan ini kami telah membuat suatu surat perjanjian menikah bahwa apabila kami berpisah atau kami udah cerai, maka di dalam surat perjanjian itu menyebutkan bahwa harta bersama akan dibagi secara 50-50. Kemudian faktanya sekarang ini, sampai saat ini sendiri, harta bersama yang telah kami kumpulkan selama perkawinan masih dalam kuasa Bapak Parto selaku tergugat. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Darti selaku penggugat yang telah menjabarkan permasalahannya. Baiklah, kemudian untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Parto selaku tergugat untuk menjabarkan permasalahannya. Baik, terima kasih Bu Mediator. Memang benar bahwa kami telah menikah dan telah bercerai di muka pengadilan. Tapi tidak benar bahwa saya menguasai semua harta bersama. Karena harta bersama saat ini sebagian dikuasai oleh anak saya untuk digunakan sebagai biaya nafkah. Anak-anak kami selama bercerai. Selain itu juga belum jelas pembagian beberapa harta bersama sehingga tidak timbul beberapa kesepakatan di antara kami berdua. Gitu Bu Mediator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Parto. Baiklah, terima kasih saya ucapkan juga kepada para pihak atas penjabaran dari para pihak yang telah menerangkan pokok-pokok permasalahannya. Dari dua pendapat yang Bapak Parto dan juga Ibu Darti tadi jabarkan, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa di sini Ibu Darti belum sepenuhnya mendapatkan sama sekali harta bersama tersebut dan ingin mendapatkan kejelasan terkait dengan pembagian harta bersama tersebut. Sedangkan dari Bapak Parto menjelaskan bahwa harta bersama tersebut diberikan kepada anak sebagai kewajiban nafkah dari seorang ayah terhadap anaknya, dan juga sebenarnya harta bersama tersebut pun tidak sepenuhnya berada dalam penguasaan tergugat, serta juga berdasarkan perjanjian pranikah sebenarnya kejelasan terkait dengan pembagian harta tersebut juga belum jelas.
Baik, selanjutnya mungkin kepada pihak penggugat ingin menyampaikan solusi-solusi yang bisa menjadi gambaran kita pada negosiasi kita siang hari ini. Kepada Ibu Darti, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Kalau menurut saya itu simpel saja Bu, karena juga kita telah ada surat perjanjian pranikah sebelumnya yang telah kami sampaikan bahwa untuk harta bersama sendiri akan dibagi dengan sesuai perjanjian, yaitu 50-50. Kemudian untuk pembagiannya nanti bisa kita rundingkan di sini, apa aja yang akan kami dapatkan. Kemudian untuk mantan suami saya sendiri, dia ingin seperti apa dan bagaimana itu nanti bisa dia jelaskan sendiri, agar masalah ini juga kita tidak berlarut-larut dan untuk mendapatkan hak saya selama kawinan kami berlangsung. Oke, baik. Terima kasih Ibu Darti atas solusi yang Ibu Darti tawarkan tadi. Mungkin selanjutnya kita bisa beralih ke Bapak Parto untuk menerangkan terkait dengan solusi-solusi yang diinginkan pada negosiasi kita siang kali ini. Kepada Bapak Parto selaku tergugat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mediator. Begini Bu Mediator, sebenarnya beberapa harta kami sepenuhnya tidak saya kuasai, seperti halnya mobil dan tanah yang ada di Blitar. Itu berada dalam penguasaan mantan istri saya. Oke, mungkin dari Ibu Darti bisa menanggapi terlebih dahulu. Jadi begini Bu Moderator, bahwa dari beberapa harta bersama itu yang kami miliki sendiri itu tidak sepadan dengan apa yang dimiliki oleh Bapak Parto selaku tergugat, bahwa yang kami miliki ini hanya mobil dan tanah yang ada di Blitar. Mobil itu satu dan tanah juga cuma satu begitu. Sedangkan harta bersama kami itu ada beberapa yang telah kami sampaikan sebelumnya melalui surat dari pengadilan juga ada kan terlampir begitu. Nah, jadi sesuai dengan perjanjian pranikah sendiri bahwa untuk harta bersama akan dibagi 50-50 itu saya rasa tidak adil begitu, karena saya cuma mendapatkan sekitar 10% dari 100% bahwa hartanya. Kemudian kenapa pembagian ini tidak adil? Karena juga kita punya landasan sendiri, yaitu perjanjian pranikahnya, sehingga saya ini mengharapkan untuk harta tersebut dibagi sesuai telah apa yang kita janjikan sebelumnya, yaitu 50-50. Dan pedomannya itu nanti tetap mengacu kepada perjanjian pranikahnya, seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Darti atas tanggapannya tadi. Baik, selanjutnya saya ingin beralih ke Bapak Parto selaku pihak tergugat. Baik Bapak, saya ingin bertanya, apakah benar bahwa selama proses perceraian Bapak ini tidak memberikan nafkah kepada anak-anak? Oh, itu tidak benar Bu Mediator. Saya masih menafkahi anak-anak saya selama kami bercerai. Hanya saja mungkin tidak sesuai dengan nominal yang mantan istri saya inginkan. Selain itu, juga harta bersama kami ini akan beberapa ada yang dalam penguasaan anak saya. Gitu Bu Mediator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Parto atas jawabannya tadi. Saya ingin beralih ke Ibu Darti. Saya ingin bertanya, Bu, terkait dengan beberapa penguasaan harta seperti yang sudah Ibu terangkan tadi, tanah yang berada di Blitar dan beberapa buah mobil. Apakah dari harta bersama ini benar ada dalam penguasaan Ibu? Atau semua harta dari harta bersama ini ada dalam penguasaan Ibu atau bagaimana? Jadi begini Bu, untuk harta yang saya kuasai sementara di Blitar ini itu terkait dengan satu tanah, kemudian dan satu buah mobil begitu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, apakah Bapak Parto ini pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Ibu selama proses perceraian maupun perceraian yang sudah diketok palu, Bu? Mungkin kalau selama proses perceraian kami di persidangan sampai dengan sekarang ini sudah diputuskan oleh pengadilan, saya kurang tahu Ibu, karena kenapa? Saya sendiri tidak ada kontak dengan Bapak mantan suami saya sendiri.
selama beberapa bulan itu saya tidak ada kontak-kontakan, dan juga untuk anak kami sendiri itu masih ikut sama Bapak sendiri, Parto sendiri. Oke, terima kasih Ibu Darti atas jawabannya. Baiklah, lalu begini Bu Darti, saya sebagai mediator yang membimbing negosiasi kita pada siang hari ini ingin memberikan solusi bahwa bagaimana jika harta bersama ini kita gabung terlebih dahulu dengan berpedoman pada perjanjian pranikah yang sudah Bapak Parto dan juga Ibu Darti susun sebelumnya, sebelum Bapak Parto dan Ibu Darti menikah, di mana coba harta ini kita gabungkan terlebih dahulu, lalu kemudian dibagi dua, di mana pembagian ini tidak akan merugikan salah satu pihak dan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Nah, bagaimana menurut Ibu Darti atas solusi yang saya tawarkan? Jadi begini Bu, kalau saya itu yang penting adil Ibu di sana. Jadi 50-50 atas dengan dasar perjanjian pranikah kami tadi. Kemudian untuk biaya nilai jual dari hartanya sendiri itu 50-50 juga Ibu. Jadi walaupun tidak seimbang total atau jumlah yang kami dapatkan begitu, yang penting itu dari nilai jualnya Ibu. Itu setara begitu. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan mencari solusi terbaik yang tidak akan merugikan Ibu maupun Bapak Parto di sini. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya tadi Ibu. Oke, baik. Selanjutnya kepada Bapak ataupun Ibu, para pihak, adapun solusi yang saya tawarkan pada negosiasi kita di siang hari ini adalah bagaimana jika harta bersama ini kita gabungkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dua, sebagaimana perjanjian pranikah awal yang telah Bapak Parto dan juga Ibu Darti buat, dengan catatan bahwa setelah Bapak Parto mendapatkan bagian, maka Bapak Parto tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Bapak setelah Bapak mendapatkan setengah dari harta tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak Parto? Baik, saya sepakat Bu Mediator. Untuk pembagian hartanya pun saya tidak masalah, asalkan pembagiannya 50-50. Oke, baik. Dikarenakan tadi dari Ibu Darti juga sebenarnya tidak ada masalah, yang penting pembagiannya rata 50-50, dan juga Bapak Parto juga demikian, maka bagaimana dengan Ibu Darti terkait dengan solusi yang saya tawarkan? Dari saya sendiri sepakat Ibu, dengan catatan bahwa Bapak selaku ayah harus tetap menafkahi anak-anak kami. Oleh karena itu, karena sudah dibagikan harta-hartanya ini, jadi saya itu menyerahkan pembagiannya kepada forum ini aja. Kemudian untuk yang harta di Malang itu, saya memberikan solusi ya Bu. Bagaimana untuk harta yang di Malang itu menjadi milik saya, kemudian untuk harta yang di Blitar menjadi harta mantan suami saya ini. Kemudian karena di sini Bu, rasionalisasinya juga bahwa anak-anak sendiri itu bersekolah di Malang, dan kemudian untuk pekerjaan mantan suami juga itu Blitar Ibu. Jadi untuk eh, lebih jaraknya itu lebih memungkinkan Ibu. Jadi untuk anak-anak saya juga tetap bisa memantau bagaimana perkembangan mereka. Kemudian untuk suami kan juga tidak repot bolak-balik Malang, Blitar untuk bekerja kalau misalkan dia dapat rumah yang di Malang gitu. Jadi lebih baik yang suami ini dapat rumah di Blitar dan saya mendapatkan di Malang, dan untuk anak-anak juga tetap saya bisa memantau karena posisi saya juga di Malang. Oke, baik. Bagaimana dengan Bapak Parto terkait dengan tawaran yang ditawarkan oleh Ibu Darti tadi? Ya, jika begitu saya juga tidak masalah. Saya sepakat. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Parto dan juga Ibu Darti. Dikarenakan negosiasi kita pada siang hari ini mencapai kesepakatan, maka adapun hasil kesepakatan negosiasi dan mediasi siang ini, di mana Bapak Darti dan juga Ibu Darti dan juga Bapak Parto sepakat bahwa harta ini kita gabungkan menjadi satu terlebih dahulu. Adapun harta-harta tersebut di mana benda tidak bergerak yang terdiri dari tanah dan rumah 2 lantai seluas 300 meter persegi yang terletak di Malang. Yang kedua ada tanah dan rumah 3 lantai seluas 400 meter persegi yang terletak di Malang. Yang ketiga tanah seluas 500 meter persegi dan bangunan seluas 200 meter persegi yang terletak di Malang. Yang keempat tanah dan rumah 1 lantai seluas 600 meter persegi yang terletak di Malang.
Yang kelima, tanah seluas 200 meter persegi yang terletak di Blitar. Yang keenam, tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Blitar. Dan yang terakhir, tanah seluas 1.500 meter persegi yang terletak di Blitar. Adapun juga benda tidak bergerak yang terdiri dari mobil merek X tahun 2001 unit, mobil merek Y tahun 2010 1 unit, sepeda motor merek X tahun 2001 unit, sepeda motor merek Y tahun 2010 1 unit. Maka berdasarkan total harta bersama di atas, dapat ditarik kesimpulan juga berdasarkan kesepakatan dan negosiasi kita pada siang hari ini untuk barang tidak bergerak seperti halnya tanah dan rumah 2 lantai seluas 300 meter persegi yang terletak di Malang, tanah dan rumah 3 lantai seluas 400 meter persegi yang terletak di Malang, tanah seluas 500 meter persegi dan bangunan seluas 200 meter persegi yang terletak di Malang menjadi milik Ibu Parti, dan untuk benda tidak bergerak seperti mobil merek X tahun 2000 1 unit dan sepeda motor merek Y tahun 2010 1 unit juga menjadi milik Ibu Darti. Sedangkan bagi tergugat atau Bapak Parto mendapatkan bagian yaitu tanah dan rumah 1 lantai seluas 600 meter persegi yang terletak di Malang, tanah seluas 2.000 meter persegi yang terletak di Blitar, tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Blitar, tanah seluas 1.500 meter persegi yang terletak di Blitar, mobil merek Y tahun 2010 1 unit, serta sepeda motor merek X tahun 2001 unit. Berdasarkan pembagian yang telah saya sebutkan tadi, apakah para pihak sepakat? Baik, sepakat. Sepakat, Ibu Mediator. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Darti dan juga Bapak Parto. Karena mediasi pada siang hari ini serta negosiasi kita pada siang hari ini telah mencapai kesepakatan, maka saya ucapkan terima kasih kepada para pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mediator. Terima kasih.